Halo Sobat Indigo, kembali lagi bersama saya Vina. Ya, sekarang kita sedang berjalan-jalan di Telaga Ngebel yang berada di Ponorogo. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai mitos terjadinya Telaga Ngebel ini. Ya, nanti kita akan bahas bersama Om Luki. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Ya, Sobat Indigo, sekarang kita sedang bersama Om Luki nih. Dan posisinya ini juga hujan, gerimis gitu ya guys. Jadi aku mau tanya nih sama Om Luki. Om, kira-kira bener nggak ya tentang legenda Telaga Ngebel ini? Ya. Kok katanya dulu tuh karena ada naga yang mencabut lidi, jadi terjadinya sebuah Telaga Ngebel ini. Saya ucapkan halo, ketemu lagi ya dengan kita di channel kita Indo Indigo. Baik, sobat-sobat, kita ketemu lagi di jalan-jalan ya. Sekarang jalan-jalan sore ini ya, kita jalan-jalan di Telaga Ngebel. Jadi tentang legenda cerita di sini, dulu memang dari ceritanya kan ada lidi ya, dari versi itu memang banyak. Lidi yang dicabut itu yang menancapkan Baru Klinting ya, itu ya, cerita dari Baru Klinting itu dicabut. Jadi dicabut suatu saat itu kan ada anak itu yang apa ya, jadi mereka itu dikucilkan oleh warga masyarakat ya, karena dia mempunyai penyakit. Dari ceritanya seperti itu. Terus akhirnya anak ini mencarilah ilmu ya, mencarilah petunjuk. Kalau dulu itu kan pada yang namanya dewa di saat itu ya. Nah, terus disitulah dia dikasih petunjuk. Terus dia dikasih yang namanya lidi. Nah, lidi ini supaya ditancapkan di tengah-tengah Telaga Ngebel ini ya, di tengah-tengah Telaga Ngebel ini. Nah, setelah ditancapkan ini biar bisa disayembarakan siapa saja yang bisa mencabut lidi tersebut ya. Nah, ternyata memang tidak ada yang bisa mencabut lidi tersebut ya. Nah, akhirnya Baru Klinting ini datang sendiri dan akhirnya dia cabut sendiri lidi yang sudah ditancapkan itu. Nah, setelah dicabut ternyata keluar mata air ya. Jadi air itu yang keluarnya sangat dahsyat di saat itu. Jadi dahsyat, jadi keluarnya banyak sekali. Nah, itu penduduk yang ada di sekitar yang ada tancapan lidi yang di tengah-tengah ini, akhirnya tempat penduduk itu tenggelam. Jadi tenggelam, dan sebagian orang-orang yang sudah mengucilkan itu ikut tenggelam di dalam danau sini. Jadi itu ada versi dari cerita ya. Mungkin katanya Om, 2011 itu sempat terdengar suara gemuruh. Ya. Nah, itu apa ada hubungannya dengan Telaga Ngebel ini ya, dari sosok naga itu? Jadi ini kan fenomena alam ya. Jadi pergeseran dari perut bumi, kerak bumi itu juga bisa. Jadi kalau orang itu biasanya juga mengait-ngaitkan ya, adanya pergerakan yang ada naga di dalam telaga ini, di tengah telaga ya. Ya kalau ya itu wallahu alam ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak tahu, dan kita nanti bisa kita komunikasikan bener enggak sih gitu. Dan karena sampai katanya diteliti oleh BMKG tidak terjadi apa-apa Om. Ya, itu ya gemuruh ya mungkin karena ini kan sumber dari mata air ya. Jadi sumber mata air kan kemungkinan juga air yang bergeser, kerak bumi bergeser, akhirnya keluar air. Nah, menimbulkan gemuruh itu kan gelombang-gelombang molekul-molekul air yang keluar itu kan menjadikan itu suara ya. Menjadikan suara-suara, jadi bisa bergemuruh, itu bisa saja. Fenomena alam itu kemungkinan biasa lah. Katanya kalau kita dimanapun kita berada, kan kita harus menjaga sopan santun, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh meludah sembarangan.
karena bisa kayak membawa kayak malapetaka lah ibaratnya gitu. Iya, iya. Nah, Betul. kalau secara logis itu gimana Om? Jadi begini, kemanapun kita pergi dan kemanapun kita singgah, itu kita harus salam. Jadi salam itu ya kita dalam bahasa Jawa itu kula nuwun. Jadi dalam bahasa Jawa itu kita kula nuwun, meminta izin. Nah, kita meminta izin kalau kita ini mau tinggal kita atau mau singgah sementara atau menginap sementara dimanapun itu tempatnya. Jadi kalau contohnya kita pergi ke tempat orang, ke rumah orang, tahu-tahu ke penduduk orang ya, suatu perkampungan, kalau kita tidak izin, nanti kan kita masih dilihatin dan kita akan ditanya, orang ini nggak sopan ya, nah, seperti itu. Namun kalau kita sudah izin dan kita minta, maksudnya minta izin, oh saya mau sementara singgah, it's okay, jadi sudah tahu dan kita lebih diterima, mereka akan lebih welcome seperti itu ya. Makhluk itu tidak hanya makhluk yang kasat mata, yang tidak kasat mata pun juga ada ya. Jadi kalau kita sudah salam, kita memberikan salam, ya insya Allah lah kita akan diberi perlindungan. Ya walaupun yang memberikan perlindungan itu kan Allah. Tapi kalau kita sudah meminta izin pada yang punya tempat, ya insya Allah aman lah. Kita memang ya harus introspeksi pada diri kita ke tempat orang lain ya, kita memang harus baik-baik lah, menjaga sopan santun seperti itu. Katanya juga ada yang kapal nelayan itu loh Om. Nah Ya. itu tuh seperti melihat gulungan ombak yang menyerupai belut besar gitu. Apakah itu naga? Seperti apa ya? Jadi Menurut gini ya. penglihatan Om Budi. Jadi gini, saya meminta izin untuk melihat yang di sini. Saya melihat yang di sini, menunggu di sini ada tengah itu, yang ada di bagian tengah itu di situ ada naga hitam. Ya besar. Kalau orang melihat ya sebesar pohon kelapa itu. Ya sebesar pohon kelapa. Cuman itu nggak apa-apa, asalkan kita juga nggak ganggu, kita juga nggak membuat masalah di sini juga nggak apa-apa. Sosok naganya itu Om, apa itu yang dimasukkan ke legenda tadi, termasuk legenda? Ya Dari kemungkinan ini. bisa juga seperti itu. Cuman kan kita kalau tidak kita komunikasikan kan juga ini kan baru rumor ya, baru legenda, baru cerita. Cuman benarnya itu seperti apa kan kita harus komunikasi. Ya kalau saya pribadi melihat, cuman kan harus komunikasi, kita harus ngobrol. Ini cerita tentang Telaga Ngebel dari masyarakat sekitar. Oke Mas, bisa diceritakan mengenai Telaga Ngebel ini? Jadi dulu itu Telaga Ngebel ini adalah perkampungan, sebuah desa. Terus ada anak kecil yang sakit, itu yang namanya Baru Plinting. Kalau nggak salah sakit gatal itu. Terus Baru Plinting itu mengadakan sayembara sapu lidi yang namanya sodolanang, ditancapkan ke tanah. Tapi nggak ada yang satupun yang bisa mengambil itu sodolanang. Yang dikasih tahu cuma Nyilatung. Nyilatung itu orang yang baik. Dia mau ngasih makan ke Baru Plinting. Terus akhirnya Nyilatung dikasih pesan sama Baru Plinting untuk membuat sebuah lesung perahu dari kayu karena akan ada bencana. Setelah lama kemudian nggak ada yang bisa nyabut sapu lidi sodolanang itu, yang bisa cuma Baru Plinting. Akhirnya dicabut, jadilah sebuah telaga ini yang airnya keluar dari tanah besar banget. Yang selamat itu cuma Nyilatung. Jadi satu desa di sini tenggelam. Terus akhirnya Baru Plinting itu bertapa di lereng gunung.
namanya Gunung Wilis. Gunung Wilis ya. Iya. Terus ya sampai sekarang ini ya nggak tahu lah Baru Klinting itu gimana ya, masih apa enggak kan nggak tahu lah, belum ada yang tahu. Tapi ya sering kalau ular besar itu keluar ke telaga itu sering Berarti banget. ada yang sering melihat ya? Iya. Kalau ada naga ataupun belut atau Kalau yang sering itu ular besar. ular besar ya. Iya. Berarti bukan naga mas? Atau beda? Beda. Bukan naga, ular besar. Ular. Oke. Hampir lebih besar lah daripada apa itu pohon kelapa, itu lebih besar lagi. Itu pernah muncul. Biasanya kalau muncul seperti itu biasanya kan ada kayak menandakan akan terjadi sesuatu apa gitu mas? Ya nggak selalu, Mbak. Nggak selalu ya? Ya nggak selalu. Soalnya kan sekarang Telaga Ngebel ini setiap tahun diadakan larungan sesaji itu. Oh iya. Itu diadakan satu suro. Oh satu suro ya? Iya. Malam satu suro. Itu larungan sesaji. Terus besoknya siang itu larung tumpeng. Larung itu. tumpeng. Iya. Berarti malam satu suro dan paginya itu ya? Iya. Kalau malam satu suro itu sesaji. Sesajinya. Iya. Kalau siang itu pagi itu tumpengnya Tumpengannya. saja. Iya. Terima kasih ya mas. Ya. Ya, Sobat Indigo, ini tadi penjelasan dari warga sekitar mengenai Telaga Ngebel ini ya. Terima kasih. Kalau harimau masih ada nggak mas ini? Oh belum pernah ketemu ya?